Assalamualaikum Bu Eka. Assalamualaikum juga Bu Citra. Waalaikumsalam Bu Citra. Iya. Bagaimana Bagaimana kabarnya kabarnya? Bagaimana kabarnya Bu Citra? hari ini? Alhamdulillah kabar saya sangat baik Bu Eka. Cuman ini Bu Eka, ada sedikit keganjalan dalam hati saya. Jadi bolehkah saya meminta waktu Bu Eka untuk kita sharing? Saya ingin menanyakan pendapat kepada Bu Eka. Adakah waktunya yang bisa disisihkan untuk saya Bu Eka? Boleh, sangat boleh Bu Citra. Dengan senang hati. Kalau Oke. boleh tahu permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Bu Citra ini? Iya, begini loh Bu Eka, saya ini kan kebetulan mengajar di kelas 6. Saya melihat siswa-siswa saya ini kok sering sekali membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi membuang sampah sembarangan. Padahal di kelas saya itu sudah disediakan tempat sampah yang sangat besar Bu Eka oleh sekolah. Saya tuh heran sekali padahal, anak-anak sudah sering saya ingatkan, bahkan, membuang sampah pada tempatnya ini sudah saya masukkan pada kesepakatan kelas yang nantinya kita harus sepakati bersama. Namun masih saja saya lihat setiap hari itu ada siswa yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Saya sampai bingung Bu Eka. Berbagai cara sudah saya ingatkan, tapi masih seperti itu. Begitu Bu Eka. Jadi arah perbincangan kita hari ini mengenai siswa Bu Citra di kelas 6 ya? Betul sekali Bu Eka. Jadi saya ini ingin berkeluh kesah, bercerita tentang, siswa saya yang kurang disiplin dalam, menjaga kebersihan kelas khususnya. Begitu Bu Eka. Baik, saya sangat memahami permasalahan yang dihadapi oleh Bu Citra yang mengakibatkan kegalauan di hati dan pikiran Bu Citra hari ini. Kalau boleh saya tahu, kira-kira penyebabnya apa sih sehingga bisa terjadi demikian? Iya, tentunya Bu Eka, karena saya lihat anak-anak ini, kurang kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan kelas. Saya lihat setiap hari dari hal-hal yang paling sepele, membuang sampah plastik, langsung dibuang sembarangan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Bu Eka, mereka itu membuang sampah tanpa merasa bersalah sedikit pun, padahal di situ sudah saya anak-anak sudah membuat dari kertas sticky note itu, tentang kesepakatan kelas, tapi masih saja saya melihat ada sampah berserakan, walaupun hanya sekedar sampah sisa bungkus permen, seperti itu Bu Eka. Begitu. Jadi permasalahannya adalah karena kurangnya kesadaran diri dari anak-anak, ya Bu Citra. Betul sekali. Saya rasa, Bu Eka juga pasti setuju bahwa siswa kelas 6 ini adalah siswa dengan kategori yang sudah besar ya Bu Eka, tetapi kok sangat disayangkan sekali kesadaran akan kebersihan lingkungan di kelas khususnya, itu kok masih kurang Bu Eka. Saya sangat menyayangkan sekali. Lalu kira-kira selain kurangnya kesadaran dari anak-anak itu sendiri, apa Bu Citra bisa bercerita kepada saya? Apa penyebab selain kurangnya kesadaran diri siswa tersebut? Kalau saya perhatikan dari gerak-gerik anak-anak, karena saya sering menghabiskan waktu istirahat itu di dalam kelas Bu Eka. Jadi, saya juga bisa melihat anak-anak itu terkadang ya poin utama itu adalah karena kurangnya kesadaran diri. Dan yang saya lihat itu seperti malas Bu Eka, jadi malas mau membuang sampah pada tempatnya. Jadi kan paling enak itu ketika kita membuka jajan kemudian langsung kita buang ke sekitarnya langsung gitu, tanpa harus berjalan kaki ke
tempat sampah, seperti itu Bu Eka. Rasanya selain kurangnya kesadaran itu juga karena malas malas, pergi ke tempat sampah, seperti itu Bu Eka. Ya, wah betul sekali. Saya sangat setuju dengan pernyataan Bu Citra tadi. Iya Memang iya anak iya. zaman sekarang kurang peka dengan lingkungan sekitar ya, Bu. Betul betul, betul betul sekali Bu Eka. Nah, dari beberapa permasalahan yang telah Bu Citra jabarkan tadi, Iya. kira-kira rencana yang akan Bu Citra lakukan ke depannya untuk menyadarkan peserta didik tentang kurangnya kesadaran membuang sampah pada tempatnya itu apa? Iya, jadi saya ini berencana begini Bu Eka, jadi di tengah-tengah pembelajaran itu, khususnya untuk kelas saya ya Bu Eka, jadi nanti saya ingin, eee, menampilkan video video tentang, apa bahaya dari membuang sampah. Selain tidak sedap dipandang mata, pasti juga ada bahaya atau, ada efek tidak baik dari, ketika kita tidak peka terhadap lingkungan kita. Ketika kita membuang sampah sembarangan, itu pasti ada bahayanya, Bu Eka. Jadi saya ini nanti rencananya, ingin menampilkan video kepada anak-anak di tengah-tengah jam belajar, saya ingin menampilkan bahwa, "Ini loh anak-anak, jika kita membuang sampah bukan pada tempatnya, ada bahayanya, gitu loh. Jadi tentu saja salah satu bahayanya itu nanti, bersangkutan dengan, kesehatan kita, karena nanti akan dijangkiti oleh nyamuk, seperti itu ya Bu Eka. Jadi rencana Ya, saya berencana akan melakukan hal seperti itu Bu Eka. wah bagus sekali tuh Bu rencana dari Bu Citra. Apa Iya yang Bu Citra rencanakan adalah bentuk kegiatan konkret yang dapat memberikan contoh baik kepada peserta didik. iya, Harapannya juga agar dapat menyadarkan siswa akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Lalu Bu betul. Citra, kira-kira selain rencana yang Bu Citra jabarkan di atas, adakah rencana-rencana lain agar kesadaran diri peserta didik akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya dilakukan oleh peserta didik saja, Bu Citra, namun karena ini konteksnya di lingkungan sekolah, maka harapannya agar seluruh warga sekolah saling bekerja sama dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, pertanyaan saya, kira-kira adakah rencana yang akan distrategikan oleh Bu Citra untuk kedepannya? Nah, baik Bu Eka. Jadi saya ini juga sharing ya sama Bu Eka, jadi saya ini minta pendapat nanti juga sama Bu Eka. Jadi rencananya begini Bu Eka, saya akan meminta dukungan kepada kepala sekolah dan juga kepada rekan sejawat untuk menjadikan, kegiatan bersih-bersih lingkungan itu sebagai pembiasaan baik. Jadi misalnya kita mengambil dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kita misalnya mengambil di hari Jumat. Jadi saya mengadakan kegiatan Juberling, Jumat Bersih Lingkungan. Jadi rencananya saya nanti sebelum pembelajaran dimulai, ada kegiatan pembiasaan baik, membersihkan lingkungan sekitar kelas, kemudian lingkungan sekitar jadi anak-anak masing-masing kelas itu bertanggung jawab Eee, pada lingkungannya masing-masing, seperti itu Bu Eka. Wah, luar biasa langkah yang direncanakan Bu Citra ya. Karena selain pemahaman tentang kebersihan lingkungan, ini ada hubungannya dengan P5 yang dilaksanakan di sekolah, kita, yakni penanaman karakter yang baik terhadap lingkungan. Iya Bu Eka, memang kan kebetulan, kegiatan ini juga pasti ada hubungannya dengan, eee, kegiatan P5 tentang, pendidikan karakter kita terhadap, lingkungan sekitar kita, seperti itu nggih Bu Eka? Lalu Bu Citra, saya ingin tahu, kira-kira komitmen apa yang sudah Bu Citra lakukan agar seluruh rencana yang Bu Citra lakukan dapat terlaksana dengan baik? Iya, komitmen yang akan saya lakukan Bu Eka, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, saya berencana untuk menampilkan, eee,
video tentang bahaya dari membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian saya berencana meminta dukungan kepada kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan Jumat Bersih Lingkungan sebagai kegiatan pembiasaan baik. Saya juga berkomitmen Bu Eka untuk menjadikan kegiatan ini benar-benar kegiatan yang harus dilaksanakan agar supaya anak-anak ini terbiasa dengan kegiatan bersih-bersih lingkungan, maksudnya, dan juga agar anak-anak ini lebih peka terhadap lingkungan. Dan rencananya komitmen ke depannya ini saya juga berencana dan nanti saya akan minta dukungan kepada kepala sekolah untuk mendatangkan pihak-pihak terkait Bu Eka. Misalnya mendatangkan pihak dari Dinas Kesehatan, yang kecil-kecil dulu lah Bu Eka, misalnya mendatangkan pihak kesehatan untuk bersosialisasi di depan anak-anak bahwa lingkungan yang tidak sehat itu tentunya berawal dari hal yang paling sepele, yaitu dengan membuang sampah sembarangan. Jadi seperti itu Bu Eka, rencananya seperti itu dan komitmennya rencananya seperti itu Bu Eka. Wah, ide yang sangat bagus ya Bu, mendatangkan dinas-dinas yang terkait dengan lingkungan sekitar. Nah, ini Iya. saya tiru ini Bu. Iya, mudah-mudahan nanti rencana dan komitmen saya berjalan dengan lancar ya Bu Eka, sehingga apabila ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, akan saya tularkan kepada rekan-rekan sejawat saya. Seperti itu Bu Eka. Ya, baik Bu Citra. Tadi Bu Citra sudah bercerita kepada saya tentang kurangnya kesadaran siswa terhadap lingkungan sekitar. Bu Citra juga telah menjelaskan rencana-rencana apa yang akan dilakukan ke depannya, serta komitmen apa saja yang akan Bu Citra lakukan. Wah, luar biasa sekali ya. Saya doakan semoga rencana dan komitmen yang Bu Citra akan laksanakan dapat terlaksana dengan baik dan lancar ya Bu, sehingga dapat memberikan kesadaran kepada siswa kelas 6 khususnya dan seluruh warga sekolah di tempat Bu Citra mengabdi umumnya. Baik Bu Citra, bagaimana sekarang keresahan yang dialami Bu Citra? Apakah sudah plong dengan bercerita dan meminta pendapat kepada saya, Bu? Alhamdulillah Bu Eka, ternyata dengan kita bercerita kegalauan-kegalauan yang ada di hati kita itu ternyata bisa tiba-tiba plung gitu ya Bu Eka rasanya. Iya, berarti permasalahan Bu Citra ini sudah beres ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Eka. Ya. Terima kasih banyak Bu Eka atas Senang waktu. sekali. Saya senang sekali Bu mendengarnya. Berarti Bu Iya. Citra sudah dapat melaksanakan tugas di sekolah tanpa kegalauan lagi ya Bu. Mudah-mudahan lancar. Amin. Terima kasih banyak Bu Eka. Terima kasih banyak juga atas waktunya. Sama-sama Bu Citra.